Halo sobat Sitok, hari ini saya hadir kembali di Sitok, program Sitok, di mana ini kami ingin membicarakan sesuatu yang penting di dunia profesi. Seperti Anda ketahui, di dunia profesi itu ada yang namanya sertifikasi. Sertifikasi di mana Anda harus mengambil sertifikasi ini agar Anda diakui dan punya standar khusus untuk profesi yang Anda geluti saat ini. Kali ini saya akan mendatangkan pakar dan yang punya lembaga sertifikasi yang mungkin jarang kita dengar. Ya, ini kita bicara tentang dunia kesehatan. Dan di depan saya hadir Pak Arse. Selamat pagi. Pak Arse ini beliau dari Palapa Learning Center. Beliau dari Semarang jauh-jauh ke kami. Kami undang karena pentingnya acara ini, di mana kita sedang lagi membicarakan tentang hal-hal kesehatan. Ya, yang ini penting ya, di mana Presiden Prabowo itu juga menekankan kesehatan, bahwa sekarang juga setiap orang di Indonesia begitu ulang tahun, dia bisa dapat medical check up gratis gitu loh. Tapi terlebih dari itu semua, yang penting adalah siapa yang melaksanakan medical check up ini adalah tenaga kesehatan yang harus punya sertifikasi khusus. Nah, itulah makanya hadir Pak Arse. Ya. Pak Arse, apa kabar? Luar biasa. Langsung dari Semarang nih? Ya, betul. Langsung ya, demi kita ya. Iya. Pemirsa, jadi nanti saya akan tanya. Silakan Pak Arse. Pak Arse, siapa Pak Arse? Apa itu Palapa? Untuk menjelaskan ke pemirsa kita, pembicara kita apa yang pentingnya Palapa ini hadir untuk bagian dari sertifikasi ini. Baik Pak Bob, terima kasih Pak Bob. Ya, siap. Bagi yang luar biasa sekali di sini, saya diberi kesempatan masuk ke Sitok di sini untuk memperkenalkan Palapa itu seperti apa sih. Ya. Sedikit saya memperkenalkan diri. Saya Arce Tripamungkasi Babesi. Saya di sini ditampuk sebagai direktur di PT Palapa Learning Center, yang notabene Palapa Learning Center ini merupakan lembaga pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan terus di ya, bawah Kemenkes, Ditmutu Nakes Kemenkes. Ditmutu Nakes. Oke, baik. Untuk Palapa sendiri, kami memberikan nama Palapa di sini dengan mirip-mirip sumpah Palapa ya? Betul Pak Bob. Jadi ini ada filosofinya. Jadi filosofi di sini kita mengadop dari sumpah Patih Gajah Mada. Baik. Majapahit, yang beliau ini ingin mempersatukan Nusantara bahkan sampai ke Asia. Iya, seperti itu. Dan harapan kami di Palapa Learning Center ini, kami lembaga pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan, kami bisa merangkul nakes-nakes yang ada di Indonesia ini, bahkan bisa sampai keluar dari Indonesia. Sampai ke internasional ya. Harapannya seperti itu. Nah, visi misinya apa nih Palapa nih, Mbak? Jadi kami mempunyai misi menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi ini sesuai standar mutu yang ada, yang diminta oleh Ditmutu Nakes Kemenkes. Jadi di situ ada standarnya. Ada standarnya. Jadi misi kami seperti itu. Sesuai standar ini, standar kurikulum yang sudah ditentukan, kami bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan visi kami apa? Teman-teman nakes ini bisa kami fasilitasi untuk memperoleh sertifikasi itu. Memperoleh sertifikasi, satuan kredit profesi yang tentunya menjadi tanggung jawab setiap tenaga kesehatan untuk mempunyai, bahkan untuk setiap sekian tahun sekali, 5 tahun sekali harus terupdate untuk memperpanjang surat izin praktek masing-masing. Nah, bagi pemirsa Sitok ini yang mungkin belum jelas, nakes, tenaga kesehatan itu apa sih sebenarnya? Ceritakan Pak. Nakes ini apa sih? Siapa aja sih yang disebut nakes ini? Baik Pak Bob. Nakes ini sangat luas ya. Yang paling mudah kalau kita lihat nakes itu hanya sebatas
dokter, perawat, Perawat, iya. Bidan, itu doang ya, betul. Bahwasanya ahli gizi, apoteker, nutrisionis, ahli teknik medis atau teknisi di alat-alat kesehatan itu masuk merinding loh saya nih dengerin ini baru ini. luar biasa. Itu masuk di bawah Dirjen Nakes Kemenkes. Itu kalau misalnya yang tenaga medis termasuk yang di ambulan nggak, yang Ya, sama. P3K dan sebagainya gitu. Betul sekali. Mereka harus punya kompetensi untuk bisa melakukan suatu pelayanan kesehatan ataupun dia bisa melakukan tindakan untuk penyelamatan. Dia harus memiliki kompetensi khusus di situ. Dan kami dari Palapa ini memang kami lembaga pelatihan dan kompetensi peningkatan kompetensi SDM itu kami memfasilitasi untuk kompetensi nakes-nakes ini. Jadi motonya apa nih? Moto kami Iya. cermat. Cermat? Kenapa cermat? Apa tuh? Cermat kita mencermati Undang-Undang Kesehatan yang ada tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Ya, kita mencermati apa sih yang bisa kita kerjakan. Iya. Ya. Selanjutnya setelah cermat, cerdas. Kami berpikir secara cerdas apa yang bisa kita kerjakan. Oke. Dan kita cepat di situ, bereaksi cepat sehingga moto simbol kami terisi, cermat, cerdas, cepat. Oke, si tok saja ya, sehingga Kami terisi. Jadi sertifikasi ini itu mandatori ya dari undang-undang ya? Iya, betul. Mandatori dari. Kemudian di level pembina pemerintah itu di yang ke sini. Iya. Di mutu pelayanan kesehatan, nakes-nakesnya harus melakukan tindakan sesuai profesinya, sesuai kompetensi yang standar. Baik. Nah, Palapa sendiri ada di mana nih? Home base kami ada di Banyumanik, Semarang. Banyumanik, tepatnya di Desa Klenteng Sari. Oke. Dekat exit tol Banyumanik. Banyumanik ya. Bersebelahan dengan SD Al Azhar dan di belakang Poltek Semarang. Oke. Pemirsa Sitok, nanti kalau ada yang nih nanti bisa di Google ya. Ya. Di Google Learning Center. Di situ di map ada. Nah, di sana apa adanya nih Pak Palapa, prasarana dan sarananya? Baik. Kami sudah memiliki beberapa sarana untuk mendukung kegiatan pelatihan maupun peningkatan kompetensi SDM. Bahwasanya kegiatan pelatihan maupun kompetensi SDM ini saat ini dari Ditmutu Kemenkes sendiri fleksibel ya untuk pelaksanaannya. Ya, bisa full daring, bisa blended, bisa full luring atau klasikal. Bisa full daring, artinya online ya? Online. Ini bisa online nih? Bisa online Zoom. Oke, terus yang tadi apa tadi? Blended. Iya, blended. Ini kayak pacaran-pacaran aja. Iya, separuh daring, separuh luring. Oke. Gitu, ya. Dan yang terakhir full luring atau klasikal. Kelas ya, tatap muka ya maksudnya gitu. Dan tentunya tata cara ini ada aturannya di setiap kurikulum judul pelatihan. Ada. Dan sarana yang ada di kami untuk pelatihan teknis yang contoh BTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support. Kami sudah memulai beberapa set untuk alat pendukung untuk ini pelatihannya. Jadi di sana juga ada semacam kayak ini alat peraga gitu ya, ada. Yang ini ya, yang memang dibutuhkan ya. Ya, ada di kami dan memang dari Ditmutu untuk kami bisa melakukan kegiatan, mengizinkan lembaga kami, sarpas-sarpas itu juga harus terpenuhi. Nah, iya, ini kan swasta ya? Ya, murni swasta penuh. Tapi itunya levelnya gimana nih? Level kami luar biasa ditanya seperti ini. Seperti kami akan sombong sedikit. Wah, boleh di sini di Sitok boleh sombong. Kami sombong bukan sombong ini ya, aku ya. Lembaga pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan. Ya. Kami sudah terakreditasi A oleh Ditmutu Nakes Kemenkes. Ini berarti udah sama kayak Bapelkes dong? Ya, kami bisa udah level negeri setara dengan Bapelkes. Jadi apa yang kami selenggarakan di situ setara dengan Bapelkes.
Nah, Jadi kami bisa menyelenggarakan pelatihan maupun kompetensi SDM ini di ranah nasional maupun sampai internasional. iya. Seperti aturan dari Ditmutu itu sendiri sesuai level akreditasinya. Oke. Nah, tadi Pak Arce ini bilang bahwa domisilinya ada di Banyumanik, Semarang. Ya, Nah, ini gimana nih kalau yang di luar kota nih, di Medan sana, di Banda Aceh, di sana Palangkaraya atau di mana, di Jayapura. Ini orang-orang yang mau ini gimana? Atau bisa bermitra dengan orang-orang teman-teman di daerah ini? Ceritain dong. Ya, Katanya Palapa kan ya. ini kan mesti nyebar di Indonesia Sesuai nih. dengan filosofi di awal tadi, Oke. bahwasanya Palapa ingin kita merangkul teman-teman yang ada Seluruh di Indonesia Nusantara, ya. Iya, iya. Nusantara ini, seluruh Indonesia ini, sehingga kami bisa ekspansi ke sana untuk bermitra dengan teman-teman kami di seluruh wilayah Indonesia ini, untuk kita menjadi payung di situ dalam mewadahi teman-teman semua, terutama di nakes ini, Tenaga kesehatan. dalam pelatihan maupun peningkatan kompetensi SDM di situ. Jadi bisa bermitra dengan kami, bisa kami akan menyelenggarakan di area sana, di area. kami akan datang ke sana. Flying training ya? Iya betul sekali. Itu yang pernah kami kerjakan juga. Beberapa rumah sakit di Kupang salah satunya. Oh bisa ya, begitu ya? Kami sudah loncat ke sana, sudah terbang ke Kupang Oh juga. Kupang. Wah ini hari ini Ronaldo ke Kupang nih Pak. Jajan nyusul ini. Terus nanti mungkin di tahun ini juga setelah Lebaran nanti ada yang ekspansi kami di Kalimantan maupun Makassar yang sudah mengharap kami untuk datang ke sana untuk memperkenalkan Palapa ini lebih Oke, detail lagi. teman-teman Kalimantan dan Sulawesi jangan khawatir, nanti bisa dilihat jadwal Palapa ini di pulaunya masing-masing di. Terima kasih. Nah, ini kan lembaga sertifikasi ya. Jadi kan selama dia dapat sertifikasi, apakah setelah itu putus saja, udah dapat surat sertifikasi udah setelah itu apa yang ini nih? Kan kayak dokter nih bisa diperpanjang nggak kayak gitu apa tuh? SKP maupun SIP ya. Kalau SIP itu diperpanjang wajib 5 tahun sekali. SIP itu surat izin praktek ya, untuk semua tenaga kesehatan. Ya, itu harus terupdate setiap 5 tahun sekali. Dulu kan namanya STR, Satuan STR Suratan dan Registrasi. Itu dari Ditmutu Kemenkes sekarang sudah berlaku seumur hidup. Akan tetapi SIP itu harus terupdate setiap 5 tahun sekali. Untuk mengupdate SIP itu harus memenuhi namanya SKP, Satuan Kredit Profesi. Ya, setiap nakes berbeda-beda. Contoh kalau perawat setiap 5 tahun harus memenuhi 50 SKP, 50 Satuan Kredit Profesi. Beda lagi dengan dokter, 150. Ada lagi nakes yang lain, berbeda-beda setiap nakes. Seperti itu. Dan kami di sini memfasilitasi teman-teman di sini dalam pemenuhan SKP itu sendiri. Oh, ini SKP ini nanti tercatat di mana nih? Ada di sistem LMS Pelataran Sehat dari Ditmutu Kemenkes. Oh, mereka punya aplikasinya otomatis ya? Dari Kemenkes ada aplikasi Satu Sehat yang terkoneksi untuk setiap nakes harus memiliki di sini. Nah, ini teman-teman yang bukan nakes mungkin perlu tahu juga. SKP ini misalnya 50 SKP. Itu apa aja tuh 50 SKP itu misalnya. Dalam 5 tahun itu ngapain aja tuh untuk memperoleh? Apakah dia nulis jurnal? Kalau dosen kan nulis jurnal nih, dapat poin nih kalau nakes ini kalau gimana nakes nih? ini bisa terbagi dari beberapa ya, mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi SDM salah satunya, pengabdian masyarakat itu juga dihitung ada pengajuannya untuk SKP-nya, termasuk pelayanan kita di instansi-instansi itu juga ada nilainya. Ada nilainya. Yang nilai itu siapa tuh? Nilainya kalau di situ sudah ada tata aturannya dari Ditmutu. Iya, kalaupun yang lembaga kesehatan dia yang ininya. Iya, kalau dari lembaga kesehatan di situ bila pelatihan di setiap kurikulum sudah ada nilai SKP-nya. Oh, udah ada. Akan tetapi kan di sini ada selain pelatihan ada peningkatan kompetensi SDM. Peningkatan kompetensi SDM itu apa saja sih? Bisa webinar, bisa workshop, seminar. Nah, kita harus mengajukan kerangka acuan kegiatan itu ke sistem yang ada di Ditmutu untuk dinilai oleh Kanselir Kesehatan sesuai dengan profil
profesi, selanjutnya akan rilis SKP itu. SK-nya berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya, baru kita bisa publish di situ untuk memfasilitasi teman-teman seperti itu. Jadi pemirsa ya, jadi ini pengetahuan juga bagi kita ya, bahwa kalau kita lihat di medsos atau di koran-koran atau di mana ya, kalau ada webinar atau seminar, ini memenuhi misalnya berapa SKP, ternyata itu untuk memenuhi sertifikasi, untuk memelihara sertifikasi ini ya. Iya betul, untuk SIP-nya biar bisa tetap melakukan pelayanan di situ ya. Itu satu SIP itu kayak kita di nakes, kalau kita berkendara mobil atau motor, SIM-nya kita dalam melakukan tindakan pelayanan di kesehatan, di dunia kesehatan. SIP itu wajib kita miliki sebelum kita melakukan pelayanan kesehatan. Kembali ke akreditasi. Ya. Ini kapan Palapa mendapatkan akreditasi A nih? Baik. Sedikit bercerita flashback ke belakang, kami dari Palapa Learning Center mulai beroperasional di September tahun 2023. 1 September 2023 ya. Ya, 10 bulan berjalan, di bulan Juni 2024 kami mengajukan akreditasi untuk kelembagaan. Dan awal Juli 2024 kami sudah rilis sertifikat akreditasi dari Ditmutu Kemenkes, Nakes Kemenkes terakreditasi A. Dan kami kami publish untuk kami memperkenalkan bahwasanya kami memperbarui sistematika kerjasama dan sebagainya mulai Agustus 2024. Bahkan sampai saat ini, sampai akhir Januari kemarin, daftar yang bermitra dengan kami sudah lebih dari 35 mitra yang bekerja sama dengan kami. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Sesuai Palapa ya? Iya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bogor, ada dari Kupang itu sendiri, bahkan nanti untuk Kalimantan dan Sulawesi nanti mungkin setelah Lebaran akan kami. Nah, ini mungkin bagi pemirsa yang belum tahu, mungkin saya juga belum tahu ya. Kalau ambil sertifikasi misalnya profesi kebidanan, itu berapa hari itu kira-kira? Beda-beda. Apa yang menentukan beda-bedanya nih? Sertifikasi ini kan ada pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Kalau peningkatan kompetensi SDM itu bisa dalam bentuk workshop maupun webinar yang kita ajukan kerangka ajuan kegiatannya, berapa lama di situ untuk diriliskan satuan kredit profesi itu tadi. Akan tetapi berbeda dengan pelatihan. Kalau pelatihan di sini sudah ditentukan kurikulumnya, ya ada di situ sudah ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya, ada standarisasinya dan berapa lama pelatihan ini akan berlangsung. Kita menghitungnya dari jumlah efektif pembelajaran (JEP). Jam efektif pembelajaran. Oh, jam efektif pembelajaran. Ya, untuk daring 45 menit. 45 menit. Untuk full online. 1 JEP 45 menit. Untuk klasikal yang tatap muka, luring tatap muka itu 1 JEP 60 menit. Lebih lama ini. Iya, untuk standar pelatihan biasanya di atas 30 JEP. Ya. Ya, untuk pembelajaran lebih efektif itu dalam sehari 8 sampai 10 JEP. Untuk bisa diterima oleh seseorang, untuk materi-materi untuk ditangkap itu maksimal 8 sampai 10 JEP. Itu ada ujiannya juga kan? Ada. Pre dan pos ada. Wajib. Ada. Wajib. Jadi ini saya mau ambil kesimpulannya. Misalnya saya sarjana kebidanan. Ya. Itu tidak langsung bisa jadi bidan atau bisa langsung jadi bidan nih, atau ambil sertifikasi ini dulu gitu, kira-kira gitu ya contoh ya. Kalau untuk setelah itu berbeda lagi Pak Bob ya. Kalau lulus kebidanan dia bisa melakukan pelayanan kebidanan ya, asuhan kebidanan di situ. Setelah dia lulus itu dengan STR tadi, surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Ya, pertama bisa tanpa harus pakai SKP. Akan tetapi setelah 5 tahun berjalan, beliau harus update SIP itu, surat izin praktek. Dia harus memenuhi selama 5 tahun ini sampai habis masa SIP-nya itu untuk pemenuhan satuan kredit profesinya. Oke. Jadi ini selalu berkesinambungan, berjalan terus. Jadi ada dari
proses pendidikan formal, kemudian yang lanjutan yang ke langkah profesi Iya, terus-terusannya. untuk kompetensi-kompetensi ini harus selalu terupdate karena dunia kesehatan selalu terupdate di situ sistemnya seperti itu. Ini ada batas usia nggak sih ikut sertifikasi ini? Nggak ada batas usia karena ilmu nggak ada batas usia. Oh, Kita jangan hanya berpikir bahwasanya yang dibutuhkan hanya SKP, iya iya. tapi ilmu yang didapatkan dari materi yang diberikan. Pelatihan maupun peningkatan kompetensi, webinar, workshop, seminar itu yang kita harapkan ditangkap ilmunya, baru bonusnya SKP-nya. Harapan kami seperti itu. Jadi misalnya ada teman-teman Sitox ya, kalau misalnya ada ilmu baru di dunia medis, misalnya di bidang kebidanan ya misalnya, itu apa Palapa ini bisa update itu ya, kemudian menjalankan sebuah pelatihan atau ya. webinar ataupun seminar di situ. Cara orang tahu bahwa Palapa ini mau ngarah itu dari infonya dari mana? Punya Kami punya sosmed juga ada web kami juga ada www.palapalearningcenter.com. nanti coba pemirsa nanti di sini ya. Ada Itu ini ada ya. website kami www.palapalearningcenter.com. Kami ada di Instagram juga. Ada IG. Palapa Learning Center. Instagram ya. Oh ini bisa udah gensi yang punya potensi udah bisa loh ya. Udah bisa ada di sini. Kami juga ada di TikTok juga. Nah ini penting nih. Palapa Learning Center juga ada di Jadi TikTok nih tinggal joget-joget tapi juga ada ilmu-ilmu ini juga nih ya. Iya, kami selalu update di situ informasi kegiatan-kegiatan kami. Seperti itu. Bahkan untuk teman-teman bisa melihat investasi berapa sih yang ditawarkan dari Palapa Learning Center ini. Nah itu pertanyaan selanjutnya, mahal nggak sih kalau kayak gitu tuh? Silahkan dicek di sosmed kami. Kami sangat kompetitif. Investasi kami yang kami berikan itu sangat familiar untuk teman-teman nakes. Karena kami menyadari saya juga nakes, jadi berapa sih yang kita dapatkan? Bukan mengejek atau apa, tapi saya juga pernah merasakan di daerah maupun di perkotaan berbeda. Ya, skalanya berbeda. Sehingga kami cukup familiar atau cukup bersahabat dalam investasi yang kami berikan. Iya, ini pemirsa ini juga ini menyentuh saya juga karena almarhumah ibu saya juga nakes dari sampai pensiunnya dia rajin sekali tuh dulu tuh ikut pelatihan ini ternyata memang itu profesi dan itu ibu-ibu saya dulu tuh umurnya makanya saya tadi tanya umur itu umur 60 lebih itu masih ikut itu luar biasa ya. Gitu jadi makanya di situ untuk update ilmu itu tidak ada batasan usia. Baik. Seperti itu. Bahkan kami Palapa Learning Center ini memang ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa provider seperti kami, akan tetapi kami meranah ke mahasiswa tingkat akhir di kesehatan, mahasiswa kesehatan tingkat akhir. Dia tinggal menunggu wisuda. Ya. Kita bisa kerjasama untuk melakukan pelatihan-pelatihan di situ untuk mempersiapkan beliau nanti masuk di ranah pekerjaan sudah punya basic tambahan, gitu sertifikat kompetensi tambahan. Seperti itu bisa ya? Bisa, mungkin BTCLS, basic training, cardiac support. Mungkin bisa untuk kompetensi yang baru kami kembangkan ini sistemnya fellowship. Pendampingan, fellowship. Jadi nanti kayak magang di satu tempat untuk kompetensi yang diharapkan, kami ada pendampingan di situ juga. Karena memang ya kalau misalnya saya pernah lihat sebuah sekolah tinggi keperawatan dan sebagainya itu mereka punya banyak alat. Tapi kadang di rumah sakit alatnya jauh lebih komplit dan canggih. Nah itu kan perlu ini ya, perlu ada sebuah pengenalan gitu loh, dan itu bisa difasilitasi ya. Iya, itu metode yang kami kembangkan, namanya fellowship itu. Gitu. Jadi seperti canggih, itu. Bagus juga ini ya. Itu belum kami boleh sedikit sombong juga ya terkait dari ini belum pernah dilakukan oleh provider lain. Gitu. Jadi kami sudah bekerja sama untuk beberapa institusi kesehatan dalam pelaksanaan fellowship seperti ini. Karena setahu saya ya dari info berita bahwa pemerintah itu sekarang di rumah sakit umum daerah itu sekarang udah canggih-canggih ya, ada MRI dan sebagainya. Itu kan kalau di
dunia kesehatan, dunia akademik kan belum ada MRI ya misalnya, hanya teori-teori aja. Hanya Nah dikenalkan itu saja. bagaimana menjadi untuk mengaplikasikan, menjalankan misalnya MRI ini kan butuh ini ya, Ya, butuh pengetahuan juga gitu. Nah itu bisa dalam program fellowship ini yang menjembatani ya. kalau tidak fellowship di sini kita bisa memfasilitasi dalam bentuk workshop. Workshop Iya. itu juga bisa ya. Juga bisa. Seperti itu. Jadi bisa custom nih, Iya, bisa. bisa custom Ya, ya. bisa custom. Yang penting dalam ranah dunia kesehatan. Nah, Gitu. iya dong, betul. Masuk penerbangan gitu kan. Iya, Jadi kami baik. malah berharap Paham, juga, kami berharap juga untuk satu vendor-vendor alat kesehatan ini bekerja sama. Ya itu penting. Gitu dalam dia akan men-training Iya. training Iya, benar. untuk tenaga yang ada di instansi yang akan dia tuju. Betul. Itu standar Kemenkes sertifikasi. Iya. Harapannya seperti itu. Iya, Karena di standar akreditasi rumah sakit pun itu mewajibkan sertifikatnya juga sertifikat Kemenkes. Kemenkes. Ya. Iya, jadi ini mungkin memang harus kolaborasi ya, Betul. bahwa tenaga kesehatannya ada, mutunya ada, kemudian alkesnya juga mesti dikenal dan baik, dan juga terverifikasi di Kemenkes ya. Betul sekali. Ini kan tadi dijelaskan oleh Pak Arce bahwa banyak bidang ya di nakes ini, banyak ilmu dan sebagainya. Ini Palapa Learning Center ini sebagai apa yang menjembatani di dunia kesehatan sudah melakukan banyak apa aja dalam sertifikasi ini. Baik, terima kasih Pak Bob, ini luar biasa juga. Jadi dari kami Palapa Learning Center itu sudah menyelenggarakan beberapa pelatihan-pelatihan. Ya, ada PMKP, peningkatan mutu keselamatan pasien sebagai standar akreditasi di rumah sakit. Itu juga kami lakukan. Itu khusus untuk yang menangani UGD beda ya. Untuk mutu Mutunya, pelayanan. mutu pelayanan. Ya, Jadi mulai dari menerima pasien dan sebagainya, sampai pelaporan dan sebagainya itu ada di situ. Oke. Terus di situ kami juga pernah menyelenggarakan untuk MPP namanya, Manajer Pelayanan Pasien. Untuk mengatasi komplain-komplain yang ada di rumah sakit. Itu juga ada perlu ya, pelatihannya. Itu masuk standar akreditasi rumah sakit. Nah ini kan banyak komplain nih kalau di rumah sakit tuh, saya nggak dilayanin Itu peran MPP masuk di situ. Itu ini ya? Iya, itu ada ininya ya? menyelenggarakan di situ secara blended. Bahkan nanti setelah Lebaran mungkin bulan April kami akan menyelenggarakan lagi untuk kegiatan itu untuk batch 3-nya karena kami ada batch 3 juga. Ya, kami sudah beberapa kali menyelenggarakan. Jadi kami pakai batch angkatan berapa untuk mempermudah kami mengingat salah satunya di situ. Dan untuk mengenalkan bahwasanya itu kegiatan bukan cuma sekali yang kami sudah selenggarakan di situ. Selain itu juga ada yang untuk teman-teman yang sebelum masuk dunia kerja, seperti yang saya sampaikan di institusi kesehatan, BTJLS itu juga sudah kami lakukan. Apa itu BT? Basic Trauma Cardiac Life Support untuk emergency pelayanan gawat darurat. Nah, itu kan harus basic itu harus dimiliki untuk setiap nakes yang baru lulus juga. Seperti itu. Itu yang setingkat untuk pelatihan. Kalau untuk workshop kami juga sudah menyelenggarakan workshop seperti workshop pelayanan prima, komunikasi efektif untuk tenaga kesehatan. Itu juga sudah kami kerjakan. Ini juga juga mengajarkan soft skill ya? Iya, betul, ada soft skillnya juga. Jadi soft skill juga. Jadi tidak hanya technical, tapi soft skill ya. Soft skill juga. Itu yang jarang ada ditemuin di ini ya, mungkin di akademik ya. Iya, jarang ada di akademik. Kami masuk di situ juga. Itu nanti di situ ada simulasinya gitu? Ada prakteknya juga. Prakteknya juga? Iya, dalam workshop di situ. Gitu. Selain itu juga kami menyelenggarakan webinar. Bahkan dengan mitra-mitra kami yang bergabung dengan kami dalam 1 bulan kami sudah lebih dari 20 webinar. Sebulan 20 webinar? Lebih dari 20 webinar. Berarti setiap hari ada 1 atau 2 ya? Kadang numpuk-numpuk jadwalnya. Seperti hari ini juga kami menyelenggarakan kegiatan yang numpuk-numpuk hari ini. Dunia kesehatan memang rame nih memang Ini salah satu. Tapi untuk teman-teman nakes mohon untuk dipahami di sini kami bertujuan bukan hanya profit yang kami ambil, tapi itu untuk share ilmu yang kami utamakan di sini.
Iya. Kompetensi yang teman-teman dapatkan nanti setelah mengikuti pelatihan dari kami, ada hal baru apa yang terupdate. Iya, iya, Itu iya. harapan kami. Iya, 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 Ya, iya, iya. dalam mengikuti ke kami, itu yang kami harapkan teman-teman kompeten setelah mengikuti pelatihan ataupun kegiatan dari kami. Bukan hanya mendapatkan SKP itu tadi yang Tidak hanya dibicarakan, formal tidak ada ya, enggak. Yang penting gua hanya datang iya, dan iya, iya. sebagainya. Yang penting tidak. saya datang dapat ini Iya, gitu loh. Tapi harapan kami selalu pendampingan di situ setiap kegiatan. Ya, harapannya skill memang benar-benar didapatkan dan kompetensi bisa diaplikasikan untuk pelayanan masyarakat. Sebenarnya di Kemenkes ini di yang mutu ini Mutu yang nakes, iya ya. nakes ini berapa ini sih? Kurikulumnya banyak Kurikulumnya sekali ini. berapa kurikulum sih? Wah, ini sudah ada lebih dari 600 kurikulum jenis pelatihan, judul pelatihan yang ada di Mutu. 600 lebih. Ya ampun. Bahkan kami yang terakreditasi A di sini bisa mengajukan kurikulum baru memang kalau itu dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya, ada skemanya, ada template-nya yang sudah ditentukan dan kurikulum itu tidak sekedar kita ajukan, tapi ada tim penilai layak enggak kurikulum ini Ada tim asesmennya ya. Iya, gitu sesuai konsel yang ada, sesuai sasaran kriteria peserta nantinya seperti apa. Gitu. Ini teman-teman yang dimasuk konsil ini konsil kesehatan ya. Iya, konsil kesehatan. Itu sebuah lembaga independen yang memang terdiri dari ahli-ahli, kemudian dari sisi pemerintah seperti apa, kebijakan seperti apa. Nah, konsil ini yang menjembatani antara kebijakan dan juga implementasi ya. Betul sekali. Gitu kira-kira gitu ya pemirsa. Jadi nah, dari 600 ini apa itu menjelaskan berapa puluh atau berapa ini itu atau semua bisa? Kita bisa semua. Oke. Sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan dari. Karena setiap daerah beda-beda ya. Beda-beda. Setiap instansi kebutuhan juga beda-beda. Nah, ini misalnya, ini kan beda ya kalau pelayanan kesehatan yang tidak berhadapan dengan negara lain yang punya lalu lintas manusia. Itu berbeda dengan yang memang bukan ya. Ini kayak kasus COVID kemarin nih. Itu kan diperbataskan juga. Ini di perbatasan kan juga ini ya. Karena saya terus aja pernah menangani kampanye flu burung. Flu burung ya. Flu burung 2000 berapa tuh awal tuh? Waktu saya di sebuah agensi itu saya diminta oleh dalam 3 hari harus menyiapkan dulu alert itu. Jadi kalau ada gambar itu kami yang buat itu. Ya, gitu. Nah, itu punya juga pelatihan-pelatihannya bagaimana mengatasi itu atau selama waktu itu belum COVID belum ya? Belum ada. Itu kalaupun ada gimana? Ada, kami siap untuk digandeng. Ya, karena itu nantinya akan masuk di program nasional ya. Iya dong. Jadi dari kementerian langsung kami siap digandeng oleh Kementerian Kesehatan ataupun di Mutu Nakes dalam memfasilitasi teman-teman. Misalnya ada gejala pneumonia di Jepang nih, itu juga bagaimana? Gitu. Jadi ini Kemenkes penting juga ya untuk mengajak pihak swasta untuk istilahnya ini dalam hal preventif ya. Bukan kuratif ya. Iya, bukan kuratif. Jadi preventif, pencegahan. Karena memang kayaknya menteri sekarang atau pemerintah ini lebih kepada pencegahan ya. Karena kalau kuratif itu mau biayanya sangat besar. Gede sekali. Nah itu peran juga yang tadi yang soft skill ini bagaimana ini ya? Iya, betul sekali Pak Bob. Jadi dalam mengatasi satu pandemi semisal yang terjadi beberapa waktu lalu, kami siap untuk membantu memfasilitasi. Karena apa? Pandemi ini berlangsung, kebutuhan kompetensi ini juga tetap harus terpenuhi. Oke. Kan gitu. Jadi bagaimana kita memfasilitasi teman-teman nakes ini sehingga kompetensi itu tetap bisa dijalankan. Oleh karena itu ada metode sifatnya daring. Oh, daring. Di situ kami bisa memfasilitasi juga di situ. Nah, ini juga menarik nih. Ini jadi gini. Ini mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Ya, CSR di mana ada dulu saya di tambang ya, itu perusahaan tambang itu punya banyak kader-kader PKK atau kader-kader di puskesmas atau bekerja sama dengan rumah sakit daerah.
Nah itu juga bisa ya perusahaan yang siapa gitu A gitu loh kerjasama Palapa dengan Palapa itu untuk menyalakan sertifikasi Bisa. sebagai bagian CSR mereka Betul, bisa untuk sekali. Untuk tenaga tenaga kesehatan. kesehatan yang ada di lingkup Betul. daerah perusahaannya ya. Betul sekali. Oke teman, ini perusahaan-perusahaan tambang ya terutama ya. Luar Ini biasa. undang-undang Palapa ya. Apa karena penting juga. Ya, betul. Karena gini di daerah ini sangat berbeda. Ya, seperti contohnya untuk K3 Fasiankes. Betul Ya, K3, itu betul. Untuk K3 kesehatan, Betul. karena K3 industri. Dan juga ada dengan gizi. Gizi juga Ada sangat nutrisi. penting sekali. Iya. Ini itu apalagi masuk kan juga itu juga punya ini apa untuk pengetahuan juga tuh teman-teman tenaga kesehatan yang ada di wilayah terpencil biasanya itu. Betul. Ya, kita bisa Gitu memfasilitasi ya. di situ. Ya teman-teman perusahaan-perusahaan tambang ini CSR loh nih. Dengan senang hati. Ya, ya. Oke, terus nah terakhir apa yang kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Palapa nih ke depannya? Kami tetap bersinergi dengan Ditmutu Nakes Kemenkes karena kami di bawah Binaan Ditmutu beliau Nakes mereka ya. Kemenkes. Oke. Jadi kami tetap akan bersinergi untuk mengembangkan pelatihan maupun peningkatan kompetensi SDM di bidang terkhusus di bidang kesehatan di sini. Jadi kami siap memfasilitasi untuk teman-teman nakes di seluruh Indonesia ini, bahkan kalau mungkin harus melangkah ke luar Indonesia, ya harapan kami seperti itu. Jadi kami siap untuk memfasilitasi teman-teman ini. Oke. Dan tentunya dengan karena provider sekian banyak yang ada di Indonesia ini, kami merangkul untuk memberikan investasi yang bersahabat atau familiar untuk teman-teman semua. Nah, ini tadi saya agak lupa. Sertifikasi ini juga diakui nggak sih di negara lain misalnya ada tenaga kerja, kita punya sertifikasi ini, kemudian dia jadi pekerja migran gitu loh. Iya. Untuk di mana misalnya di Jepang kayak atau di Taiwan gitu, itu diakui nggak sih sebenarnya? Itu gimana tuh? Itu tentunya Ada kita kembalikan lagi ada proses prosedurnya dari Kemenkes dengan antar negara. Antar negara ya. Tapi bisa difasilitasi juga tuh ya? Bisa kita fasilitasi. Oke. Terima kasih Pak Aryo. Ini saya banyak banget nih pengetahuan yang dapat hari ini dari Pak Aryo. Gak salah nih si Tok ngundang Palapa Learning Center di mana Pak Arce ini datang langsung dari Semarang loh. Ya, nah untuk mengetahui Palapa ini nanti ada nih ya IG-nya. Ya. Sebut aja Pak. Apa? Itu website kami di Websitenya? www.palapalearningcenter.com. Terus ada di Instagramnya? Instagram kami Palapa Learning Center, TikTok kami juga dengan nama yang sama Palapa Learning Center. Palapa Learning Center. YouTube kami juga ada Palapa Learning Center juga. Baik. Facebook juga kami Lengkap ya pemirsa ya. sosmed untuk memfasilitasi Gen Z juga. Oh iya betul. Karena nih 60% udah nanti generasi Z Iya, semua nih betul informasi sekali. ini. Baik, pemirsa Sitox, pembicaraan ini yang sangat berharga ini kita akhiri. Saya terima kasih kepada Pak Arse dan tim kru yang ada di sini. Agar mudah-mudahan dan memang ini akan sangat berharga, terutama bagi teman-teman yang bergerak di dunia profesi tenaga kesehatan. Dan ini salah satu profesi yang mulia karena bagaimanapun profesi tenaga kesehatan untuk menolong orang. Dan cita-cita kita ingin membawa Indonesia menuju Indonesia emas, di mana generasi kita adalah di puncak-puncaknya kita sehat. Ya pertama sehat dulu loh. Kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Sitok berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap.